Kementerian Pemuda dan Olahraga menuntut 3 hal terkait gagalnya tim Indonesia mengikuti turnamen All England di Inggris. Lalu apa upaya Kemenpora untuk memuluskan langkah tim pemain bulu tangkis Indonesia untuk dapat kembali bertanding dalam kompetisi All England? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira. Pak Gatot, kita berharap ada perkembangan yang lebih baik malam hari ini karena sepanjang hari ini komunikasi telah dilakukan baik dengan pihak kedutaan dan pihak-pihak lainnya. Apa informasi terbaru yang mungkin bisa di-share kepada kami, Pak Gatot? Ya, sejauh ini belum ada informasi yang terbaru. Karena sejak tadi pagi itu kita peroleh informasi tentang kondisi psikis yang down dari para pemain atau timnas Indonesia. Kemudian sempat kami itu sekitar jam 8 ya. Itu ada dialog langsung antara saya, Pak Dubes, Pak Desra, juga dengan Mas Riki Subagja. Jadi yang intinya adalah permasalahan kami lakukan mapping, kemudian langsung saya meloncat ke situasi sore hari ini, via KBRI masih melakukan effort agar ada 3 tuntutan. Pertama itu dipastikan jangan sampai unfairness itu diberlakukan. Kalau tadi sore kami mendapatkan informasi bahwa BWF sudah merilis bahwa pemain Turki itu sudah didiskualifikasi. Yang satu Bagi pesawat kami ya? tidak selesai begitu saja. Karena persoalannya ini masih ada banyak hal yang uncertain atau yang sangat tertutup. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kami menuntut agar seandainya ada transparansi. Kenapa ini terjadi? Kalau taruhlah misalnya orang tadi ada wartawan yang menanyakan, Pak mungkin PBSI terlambat kali ngirimnya. Enggak. Ini yang namanya All England ini kan bukan turnamen ecek-ecek. Ini sudah kita ketahui sejak zaman kakek nenek kita dulu ada gitu. Itu sudah turnamen yang sangat legendaris. Nah yang ketiga ya karena ini ibarat main bola itu kan pertandingan belum berakhir. Ini via PBSI dan KBRI kami meng-effort dari belakang agar berusaha agar ada reschedule ulang. Karena Indonesia termasuk negara yang sangat dihargai untuk bulu tangkis. Kita tahu dulu IBF pernah presidennya dari Indonesia. BWF pun juga tokoh-tokohnya dari Indonesia. Gitu Mbak Elvira. Reschedule ulang itu bagaimana opsinya? Apakah saat ini sudah dibicarakan secara lebih lugas? Karena ini juga menyebabkan berdampak terhadap pemain dari negara lain ya Pak Gatot? Ya, ini memang kita bisa nganggap bahwa potensinya adalah kecil, tapi nggak apa-apa, kita tetap berusaha. Karena pertandingan itu kan finalnya nanti akan berlangsung tanggal 21, hari Minggu. Ini waktunya tinggal Jumat, Sabtu, Minggu, udah pendek sekali gitu. Pengalaman yang sudah-sudah, at least seandainya ini gagal, ini juga menjadi pelajaran bagi BWF. BWF kalau punya peraturan jangan seenaknya sendiri. Sama juga pemerintah Inggris. Karena saya dapat informasi tadi dari Mbak Velia di TV sebelum ini, mereka mengatakan pemerintah Inggris itu sangat kekeh sekali. Nggak mau. Kalau nggak mau ngapain ngadain atau ngundang All England di saat pandemi COVID ini. Harusnya mereka sadar, kami itu tamu dan Indonesia itu salah satu superpower dari bulu tangkis itu sendiri. Tadi Pak Gatot sudah menyebutkan, sempat ada wartawan yang bertanya mengenai waktu tim tiba di Inggris begitu. Karena saat ini masa pandemi, ada aturan mengenai karantina dan sebagainya. Hitung-hitungan waktunya sebenarnya apakah memang sudah tepat atau sangat mepet? Enggak, hitung-hitungannya waktu sudah tepat. Kami tahunya pada saat, kita tahu ya tanggal 26 Februari yang lalu kan ada vaksinasi untuk sejumlah atlet elit nasional yang berlaga di berbagai event internasional. Policy yang diterapkan oleh Kemenpora adalah ini diutamakan yang akan berangkat ke luar negeri dalam waktu pendek ini sampai dengan bahkan nanti di November-Desember ada SEA Games. Nah kami sudah mengatakan kepada PBSI, tolong PBSI berhitung. Jangan sampai hanya gara-gara karena kebutuhan vaksinasi kemudian mereka dipepet-pepetin. Oh enggak kok Pak Gatot, karena yang mimpin rapat saya waktu itu. Kami sudah berhitung dan betul pada saat vaksinasi yang kedua malamnya langsung berangkat. Karena asumsi mereka masih spare waktu sampai dengan awal All England tanggal 17 Maret itu sendiri. Pak Gatot, saya membacakan press release pernyataan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins. Di paragraf terakhir yang disampaikan kepada media, kami tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Inggris untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukan tentang permasalahan ini. Tanggapan Pak Gatot? Ya, itu Dubes Inggris di Indonesia, beliau merangkap dengan Timor Leste.
itu melakukan itu atas desakan dari Pak Desra. Pak Desra percaya itu dubes kita di London. Beliau tadi pagi mengatakan bahwasanya Pak Gatot tadi tengah malam ya, karena jam 7 jam 8 di Jakarta kan berarti di sana udah jam 3 dini hari. Itu tengah malam pun sudah telepon kepada dubes Inggris di Jakarta mendesak agar pertama dubes Inggris harus intervensi kepada NHS, National Health Service. Kemudian yang kedua harus juga to do the best untuk kepentingan bulu tangkis, karena Pak Dubes Inggris di Jakarta dianggap tahu apa sih bulu tangkis bagi masyarakat Indonesia. Baratnya bulu tangkis itu kalau kayak di Brasil kayak sepak bola itu magnetnya tinggi sekali gitu. Itu jadi Pak Dubes itu karena di pressure bagus sekali pressure dari Pak Desra dari London. Kemudian ramai dibicarakan masyarakat Indonesia karena dianggap ada perlakuan unfair, tidak adil. Di luar kasus ini, apakah memang sepanjang persiapan dan pelaksanaan turnamen, ada memang langkah-langkah yang bisa dikatakan sebagai cukup unfair bagi Indonesia, Pak Gatot? Sebetulnya ya, yang namanya unfair dari Badan Bulu Tangkis Dunia itu bukan hanya sekali. Kalau kita buka sejarah masa lalu ya, pada saat pada saat tahun 60-an kita kan sering baca pada saat perebutan Thomas Cup di Kuala Lumpur. Saya ingat mungkin masih hangat-hangatnya suasana ganyang Malaysia dan sebagainya, sehingga para pemain Indonesia timnas bulu tangkis yang bermain di Kuala Lumpur itu diteror luar biasa oleh para pemain para penonton Malaysia. Baliknya pada saat mereka bermain di sini pun mereka juga ditekan luar biasa. Tapi saat itu IBF, belum ada BBF seperti ini. Itu IBF sangat berpihak kepada Malaysia yang notabene itu pengaruh Inggrisnya sangat kuat. Jadi sebetulnya bukan sekali ini saja Badan Bulu Tangkis Dunia itu bersikap tidak adil pada Indonesia. Jika kemudian ada asumsi bahwa ini salah satu upaya menjegal tim Indonesia, apakah arahnya sampai ke sana? Kami belum melihat seperti itu ya, karena kalau dari rankingnya para pemain Inggris itu kita masih lead ya, masih leading ya. Kalau seandainya mau nakal mungkin caranya tidak sekasar. Ini sangat kasar sekali. Sekarang Mbak Elvira bisa membayangkan misalnya tadi alasan yang pertama karena pada saat naik pesawat itu kan ceritanya kan transit. Saya pernah tanya kepada Wakil Sekjen BBSI pada saat divaksin, Pak ini nanti naik pesawat apa? Oh naik Turkish Air. Kemudian transitnya berarti di Istanbul dong? Oh iya gitu, fine. Saya nggak oke. Saya anggap itu urusan BBSI. Nah pada saat pemain Turki itu boarding, itu berarti otoritas bandara di Turki berarti melegalkan dong orang yang dianggap COVID kok boleh masuk. Karena di bandara manapun di dunia itu ada yang namanya regulation of boarding against COVID. Berarti kebobolan. Nah, kenapa kok kebobolannya di Bandara Istanbul itu yang disalahkan Indonesia gitu? Oke, baik. Terakhir berbicara mengenai kondisi para pemain kita yang saat ini masih dalam status di karantina ya Pak ya, di sana ya, di isolasi begitu sambil menunggu bagaimana keputusan selanjutnya. Bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, tadi pagi pada saat kami komunikasi dengan Mas Riki itu kondisinya memang drop. Itu betul drop. Bisa dibayangkan Mbak Elvira, mereka itu kecewa, sudah persiapan kalau istilahnya Pak Ketum PBSI, mereka itu sudah dalam bentuk top performance. Mereka drop, wajar kalau kemudian banyak yang kemudian mengupload di media sosial, tapi kan Pak Menpora tadi mengatakan mereka tetap semangat untuk agar para pemain jangan terlalu drop sekali. Tapi kayaknya upaya yang paling baik itu adalah kita sama-sama semua berusaha, tidak hanya Pak Dubes di sana, Pak Menpora juga, Pak Ketum PBSI dan juga pihak masyarakat Indonesia yang ada di Birmingham. Cuman yang jadi masalah, ya KBRI juga nggak bisa ketemu langsung karena kondisi COVID mereka hanya bisa bicara by Zoom aja gitu. Baik, Pak Gatot terima kasih. Kita tunggu bagaimana langkah selanjutnya. Besar harapan para pemain kita bisa berlaga di All England dan mendapatkan juara di sana. Tapi kita tunggu bagaimana hasil resminya. Terima kasih sekali lagi Pak Gatot Sesmenpora sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Oke, terima kasih.